Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurul Fajar. Saya mahasiswa PPG PGSD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan program pembelajaran di SD Negeri 243 Cicabe dari sudut pandang mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Latar belakang masalahnya yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda-beda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, ada pula yang sangat lambat. Karenanya mereka harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Terkadang siswa itu suka guru mereka mengajar dengan menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu mereka dapat membaca dan mencoba untuk memahaminya. Ada juga siswa yang lebih suka guru mereka mengajar dengan menyampaikan materi pelajaran secara lisan. Tak ubahnya seperti seorang penceramah yang diharapkan bercerita panjang lebar tentang berbagai teori dan banyak ilustrasinya. Sedangkan siswa hanya mendengarkan sambil menggambarkan isi ceramah tersebut dalam bentuk yang mereka pahami sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang calon pendidik, kita harus mengetahui konsep gaya belajar siswa agar materi yang disampaikan dapat terserap secara optimal. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pelaksanaan pembelajaran di kelas 6, bahwa motivasi belajar siswa yang berjumlah 28 orang menunjukkan motivasi belajar yang berbeda-beda. Yang pertama, berdasarkan cita-cita atau aspirasi siswa, berdasarkan analisis motivasi belajar peserta didik terhadap cita-cita, di kelas 6 menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Peserta didik memiliki semangat belajar untuk mengejar cita-citanya. Yang kedua, berdasarkan kemampuan belajar peserta didik di kelas 6, kemampuan belajar peserta didik cenderung heterogen karena terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan belajar rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan kondisi jasmani dan rohani peserta didik kelas 6, tampak terlihat normal dan stabil. Hal tersebut memungkinkan peserta didik untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang keempat, berdasarkan kondisi lingkungan kelas, di kelas 6 terlihat aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Suasana kelas terlihat menyenangkan dengan banyak hiasan dinding serta bersih. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan unsur dinamis belajar yang terlihat di kelas 6, dalam hal pembagian kelompok belajar. Apabila terdapat peserta didik yang mendapatkan kelompok tidak sesuai dengan harapannya, hal tersebut akan berpengaruh pada motivasi belajar yang rendah. Yang keenam, upaya yang dilakukan guru kelas 6 untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu dengan memberikan ice breaking dan kata-kata motivasi atau penyemangat. Namun dalam proses pembelajaran ketika guru banyak menggunakan metode ceramah, peserta didik terlihat merasa bosan. Analisis masalah yang kedua berdasarkan hasil observasi menunjukkan gaya belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, gaya belajar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Peserta didik kelas 6 sebagian besar memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, namun terdapat juga beberapa peserta didik yang memiliki gaya belajar audio. Perbedaan gaya belajar yang terdapat di kelas 6 memberikan tantangan pada guru untuk merancang RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi. Permasalahan mengenai gaya belajar peserta didik di kelas 6 terlihat saat peserta didik dengan gaya belajar kinestetik itu kurang fokus terhadap pembelajaran. Ketika guru hanya menggunakan media pembelajaran visual saja, mereka itu cenderung bermain-main seperti ada yang bermain tip X, ada pulpen dan alat-alat tulis lainnya. Output produk yang telah kami buat untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar peserta didik di kelas 6. Yang pertama untuk gaya belajar visual yaitu saya menggunakan PowerPoint. Untuk gaya belajar auditorial, kemarin itu kan belajar tentang tema 8 temanya Bumiku, materi nama-nama bulan Hijriyah dengan menggunakan lagu lingkaran kecil dan lingkaran besar. Untuk gaya belajar kinestetik, saya di sini menggunakan media berupa lingkaran yang terbuat dari plastisin untuk membentuk bumi dan bulan dan senter sebagai cahaya mataharinya. Di sini ada dokumentasi yang telah diabadikan selama saya mengajar di kelas 6. Mungkin untuk penjelasannya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.